Di balik hiruk-pikuk kendaraan di ibu kota, ada pemandangan berbeda di kawasan Cipinang Melayu. Area kolong tol Becakayu yang dulunya terbengkalai, kini diubah menjadi kebun sayur. Memiliki luas sekitar 1,1 hektar, area ini kini dimanfaatkan oleh warga untuk urban farming. Bersama saya, Crescentia Kinanti dan juru kamera Indra Galih, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana area di bawah tol di Jakarta Timur ini yang kini disulap menjadi area hijau produktif. Riuh suara kendaraan yang melintas di atas tol Becakayu bersanding hawa yang identik dengan polusi dan panas beton. Namun di bawah jalur sepanjang 18 km ini, kehidupan baru justru sedang tumbuh subur. Kolong tol Becakayu di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur perlahan merubah wajahnya. Lahan seluas 1,1 hektar yang sebelumnya terabaikan, kini dimanfaatkan menjadi kebun sayur oleh warga sekitar. Berbagai jenis sayur seperti kangkung, bayam, sawi, hingga cabai dan terong tumbuh rapih di atas tiang beton tol. Keterbatasan cahaya matahari tak menjadi halangan karena pola tanam dan pemilihan jenis sayur telah disesuaikan. Keterbatasan lahan bukan menjadi permasalahan di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, ini di sekeliling saya, tumbuhan atau sayuran ini tumbuh subur. Nah, yang menarik adalah dari sistem irigasinya. Selain memanfaatkan air dari Kalimalang, di sini juga memanfaatkan tampungan air hujan dari atas tol Becakayu. Sistem irigasi sederhana ini menjadi kunci, terutama saat musim kemarau. Setiap tetes air hujan dimaksimalkan untuk menjaga kelembaban tanah dan kesuburan tanaman. Untuk di lokasi urban farming RW 13 khususnya ya di Cipinang Melayu, posisinya di bawah kolong tol ini cocok sekali untuk tanaman sayur-sayuran. Karena memang untuk tanaman buah-buahan tidak direkomendasi karena akan mengganggu aktivitas tol di bawah kolong tol ini. Nah, untuk panen di urban farming RW 13 ini di Cipinang Melayu biasanya dibagikan kepada warga dulu. Setelah dibagikan kepada warga, karena hasil panennya banyak, sebagian nanti akan dijual. Dijual nanti hasil penjualannya ini akan dibelikan lagi bibit-bibit yang akan ditanam di lokasi urban farming. Nah, seperti itu. Intinya urban farming di Cipinang Melayu di bawah kolong tol ini untuk ajang edukasi bagi warga dan juga untuk program yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur yaitu ketahanan pangan. Nah, ini kami di bawah Cipinang Melayu kebetulan lokasi bawah kolong tol ini sepanjang 5,2 km. Kita tata, kita benahi, kita hijaukan untuk kegiatan urban farming dan juga untuk penataan kawasan. Menurut pihak kelurahan, pemanfaatan lahan kolong tol ini telah dirancang sejak awal agar aman dan berkelanjutan. Koordinasi dengan pengelola tol dilakukan untuk memastikan aktivitas pertanian tidak mengganggu struktur bangunan. Hasil panen dari kebun ini sebagian besar dimanfaatkan oleh warga sekitar. Selain untuk konsumsi rumah tangga, sebagian hasil panen juga dijual untuk menambah penghasilan kelompok pengelola. Ini tadinya area tanah kosong, Mbak. Terus kita dimanfaatkan oleh PKK, diketahui juga ya sama kelurahan, itu kita tanamin sayuran, sawi, pokcoy, terus kangkung sama kol, kembang kol, singkong. Tadi ada buah-buahan juga, gitu, kayak tomat, sayuran terong juga ada, jambu gitu. Ya, kalau sekarang kan karena kita banyak ditanamin sayuran ya bermanfaat juga bagi kita warga karena kita bisa memanen dari sini, jadi kan kita manfaatnya besar juga ke warga jadi menikmati hasil panen yang kita buat, kita juga kita yang rawat juga warga
menikmati hasil panennya juga, walaupun dengan beli harga murah ya, karena dari jual sayurnya ini kita beli lagi bibit lagi gitu. Tapi kan kita jual murah karena untuk pemeliharaan juga, sama bibit yang dibeli lagi. Kita beli bibit lagi dari hasil penjualan itu, kita belikan bibit lagi. Ya cuman jalan di bawah kolong tol biasa Mbak ya, kayak bantaran kali gitu kan. Jadi ya sangat bermanfaat lah diadakan sebagai urban farming seperti ini gitu Mbak. Manfaatnya banyak sekali Mbak. Kita juga kalau lihat juga seger ya dari mata dulu ya. Terus hasil panennya kita bagikan dengan warga. Paling nggak kita jual dulu dari warga. Setelah dapat uang dari warga, kita belikan pupuk, terus kita kembalikan ke warga lagi jual. Kalau memang ada sisa hasil panen, kita bagikan ke warga sih Mbak, secara gratis. Sangat terbantu Mbak. Lumayan lah kita hasil panennya tuh banyak sekali ya dibandingkan dengan warung-warung yang di sekitar kita jualnya gitu loh Mbak. Sangat terbantu banget sih Mbak. Banyak tadi yang titip juga dari warga-warga yang lain, RT lain. Biasanya RT sudah sounding ke grup ya. Ada titipan juga gitu kan. Alhamdulillah hari ini panennya banyak, habisnya terjual juga banyak dan cepat juga sih. Sebelum ada kebun sayur, kolong tol ini identik dengan sampah dan rumput liar. Kini lingkungan terasa lebih bersih, sejuk, dan aman untuk beraktivitas. Kehadiran kebun sayur juga memberikan dampak langsung bagi ketahanan pangan warga. Saat harga sayur di pasar meningkat, warga masih bisa mengakses sayur segar dari lingkungan sendiri. Aktivitas berkebun yang dilakukan secara gotong royong juga memperkuat ikatan sosial antar warga. Dari menyemai benih, menyiram, hingga memanen, semua dilakukan bersama. Program urban farming ini sekaligus menjadi solusi atas masalah permukiman liar dan penumpukan sampah di kolong tol. Ruang yang dulu dianggap tidak berguna, kini memberi nilai lingkungan dan ekonomi. Pemerintah setempat berharap model pemanfaatan ruang seperti ini dapat ditiru di wilayah lain, terutama di kota besar yang memiliki banyak ruang sempit namun potensial. Pemirsa, urban farming di bawah tol Becakayu ini menjadi bukti bahwa lahan sempit ini bisa menjadi manfaat. Transformasi lahan ini bisa jadi inspirasi bagi wilayah lain di Jakarta. Karena dari lahan yang dulunya terabaikan, saat ini bisa menjadi kemandirian pangan.